bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang kedua, Allah masih berikan kita iman dan Allah berikan kita panduan Al-Qur'anul Karim yang terus kita lafal bacakan dan terus kita tadabburi tanpa henti. Hanya kepada Allah lah kita pasrahkan rasa syukur kepadanya karena dialah yang terpuji. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terabadikan, tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalah diri kita jika tidak ada beliau. Bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Beliau adalah penghulu dari segala penghulu Rasul. Ya, cinta kepada umat yang tak terbantahkan. Selalu diingat, selalu ditunggu kehadirannya. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang dikenali oleh Rasulullah SAW. Entahlah Rasulullah melihat kita kenal itu dengan tanda apa. Mungkin sujudnya, mungkin sholawatnya, mungkin wudhu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ketiten bahwa kita adalah umatnya Rasulullah, disapa Rasulullah, dan diajak berangkat bersama-sama untuk menuju ke keridhaannya, yaitu surga Jannatun Naim. Selebihnya, mudah-mudahan selawat dan sejahtera itu terlimpah kepada keluarga, handai tolan, dan seluruh sahabat yang berjuang bersama beliau, serta umat yang mengikuti, menguswai sampai akhir masa nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan. Di slide yang kemarin kita sudah kita bahas. Lalu tidaklah tuntas. Jadi topiknya sudah kita ketahui. Topiknya adalah jika Anda berani menyebut diri Muslim, maka ada konsekuensi yang harus diketahui, dipahami. Lalu Allah sampai menyampaikan ke dalam di dalam ayatnya diabadikan untuk kita telaah. Ayat 208 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini sering kita dengar. Bahwa ayat ini menghimbau kita semuanya agar tidak hanya sekedar label saja, KTP saja, ya, yang Islam, tetapi seluruh anggota badan kita ini Islami. Banyak yang Islam, tapi tidak salah mereka menyebut KTP, wong tidak sholat. Banyak menyebutnya Islam, bahkan KTP-nya itu Muslim atau Islam. Tetapi dia tidak mengerti bagaimana menjadikan seorang itu menjadi pemimpin. Memilih pemimpin saja tidak bisa. Lalu bagaimana dia itu bisa menyebut dirinya Muslim? Ya, jika segalanya yang dilakukan itu tidak Islami, masih mengumpat, masih tidak menyelamatkan manusia dari tangan dan ucapannya, masih suudzon kepada sesama, belumlah Muslim. Kenapa? Berawal dari ayat 30 surat Al-Baqarah. Boleh diterjemahkan Pak Qodar. Ayat 30 surat Al-Baqarah. Bahwa kita ini adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah. Monggo Pak, jika diterjemahkan. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingatlah, 30 Bang ya? Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?
sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Ia berfirman, tunggu, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rencana Allah gayung bersambut. Jika Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Khalifah loh kita itu. Kalau panjenengan kok bilang khilafah loh, kita ini sudah khalifah. Tidak perlu menunggu khilafah datang. Kita ini sudah khalifah. Ya, dalam kekhilafahan Islam. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak perlu untuk digembar-gemborkan, tidak perlu untuk tahbiskan, tidak perlu menunggu. Dan kita ini khalifah. Beberapa waktu yang lalu ada derajat, ada tingkatan. Ada namanya insania. Labelnya itu masih insania, anania. Saya ini manusia. Yang lain itu bukan manusia. Iya benar. Tetapi ketika kita bilang saya manusia, seakan-akan manusia itu lebih penting daripada makhluk yang lain. Itu tingkatan yang bawah. Lalu ada tingkatan atasnya, yaitu Abdullah, hamba Allah. Kan gitu waktu itu. Hamba Allah. Saya ulang lagi biar ingat. Lalu ngaji karo mak-mak, bapak-bapak milenial gini ini yang sudah apa ini namanya? Yang sudah usia-usia emas begini ini, sosok lali gitu loh. Ya memang untungnya di Asyifa ini ilingan gitu loh. Alhamdulillah. Ilingan renek sing gampang lali gitu. Tapi nek ana lali ya siji loro ngono ya telu, papat ngono ya paling-paling ya sampai piro ngono. Pak Ustadz ini nyindir saya, Pak Ustadz. Sudah lulus sensor, Pak. Iya, lulus sensor ya, baik ya. Untungnya panjenengan punya rekaman bahwa ini pernah saya sampaikan. Kalau nggak percaya rekamannya dibuka sendiri, cari, nggak tahu si di slide yang keberapa di HP itu. Ya pokoknya dina Minggu, dina Ahad begini ini ya pokoknya itulah materinya. Lalu ketika kita itu labelnya itu Abdullah, hamba Allah. Abdullah, pengabdi Allah. Nah, ketika pengabdi Allah itu kadang-kadang seseorang itu kaku. Harusnya begini, tidak fleksibel. Kalau sudah masalah syariat, masalah ibadah, kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Kita tidak boleh bilang paten tidak, kita juga tidak boleh paten iya. Bahkan kita sering menilai-nilai orang lain dalam ibadah. Wong sholat kok begini, sholat kok begitu. Seringnya begitu nilai sih, nggak konsen kepada diri kita sendiri. Nah, ketika sudah tidak konsen kepada diri kita sendiri, berarti kita seakan-akan diri kita ini sudah baik-baik saja. Sehingga menahbiskan diri sebagai hamba Allah atau Abdullah. Puas dengan apa yang ada pada diri dan puas dengan melihat-lihat yang lain untuk dinilai-nilai. Sehingga disebut wasitnya fikih, wasitnya orang-orang ibadah. Kalau ada orang sholat begini, lalu dibicarakan di tempat yang lain. Lah iya sholat saya di sana itu loh. Orangnya kok gini-gini, kok gini-gini, kok gini-gini. Sebenarnya enggak usah dibahas. Orang mau sholat saja doa alhamdulillah. Ya, orang yang mau sholat saja ke masjid itu alhamdulillah. Nah, anehnya ketika sholat di masjid itu digegeri. Akhirnya gak gelem nama masjid kono, pindah nama masjid liyo. Nah, kalau sudah pindah ke masjid yang lain, akhirnya apa? Masjid tidak punya jamaah. Karena apa? Kakean rewel takmire. Kakean rewel jamaahnya. Banyak aturan begini-begini. Sehingga tidak dibebaskan. Lah yang benar bagaimana loh Ustadz? Khalifatullah tingkatan tertinggi. Khalifatullah bapak-bapak ibu-ibu. Label ini label tertinggi daripada seorang atau makhluk yang namanya manusia. Kalau sudah khalifatullah, dia itu memberikan kedamaian rahmatan lil alamin itu kepada seluruh alam. Tidak hanya manusia saja yang diperhatikan. Seluruh makhluk semuanya terperhatikan, tersejukkan, teropeni oleh khalifatullah. Karena memang label
ya, gelar khalifatullah yang disematkan oleh Allah kepada manusia, itu hendaknya manusia di bumi itu dapat mengelola bumi dengan sebaik-baik pengelolaan. Itulah label khalifatullah. Apalagi khalifatullah di situ sudah diberi oleh Allah tambahan sebuah telaahan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu menjadilah khalifatullah itu tidak hanya sekedar khalifatullah, tetapi khalifatullah yang muslim, khalifatullah yang mukmin, khalifatullah yang takwa kepada Allah, khalifatullah yang andap asar. Semuanya terawat dengan baik. Kenapa? Khalifatullah yang namanya manusia di bumi menempatkan diri kepada atau di tempat yang terbaiknya. Mengawasi jangan sampai ada ini, ada itu, sehingga nggak ada perang. Nggak ada orang yang terkuyo-kuyo. Lah bumi inilah ya berbagi kita semuanya toh. Dengan makhluk lain yang tidak mungkin kita hindari. Bahkan bumi ini berbagi toh untuk manusia yang lain yang mungkin beda etnis, yang mungkin beda agama, yang mungkin beda bahasa, yang mungkin beda kulit. Lah itu sudah disampaikan oleh Allah, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Surat Ar-Rum surat nomor 30. Kalau tidak salah Pak Qadar, ayat 24. Kalau tidak salah ayat 24. Monggo dicek Pak Qadar. Arum 30 Pak. Kalau Arum. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Monggo sih. Surat An-Nur nggih. Napa Arum? Ar-Rum. Arum itu 30, Pak. Iya, 30. Ayatnya? Ayat 24 barangkali. Silakan dicek. Oke. 24 nggih. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan. Oh, tidak Pak, tidak. Sari. Mungkin ya. Ayat yang kedua-tiga. Ya. Silakan Pak. Iya Pak, bentar. Wa min ayatihi khalqus samawati, begitu bunyinya. Wa min ayatihi. Silakan. Oh, nggih Pak. Silakan. Kalau wa min ayatihi ayat 24 Pak, benar. Enggak, 23 Pak. Oh, 23-nya, iya nggih. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari. Bukan juga. Ayat 25 aja Pak. Mohon maaf. Silakan. Wa min ayatihi nggih. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Oh. Kemudian nggih. Tidak Pak, tidak. Wa min ayatihi khalqus samawati. Oh, ayat 22 Pak, mundur. Ayat 22. Nggih. Silakan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, etnis, bahasa, warna kulit, ya, di mana berada, ada orang yang hitam, hitamnya sampai hitam. Ada orang yang putih sampai seperti kapas putihnya. Masing-masing punya kedudukan di sisi Allah. Antara warna kulit hitam dan putih. Tidak ada yang tertinggi ya di hadapan Allah kecuali mereka yang bertakwa. Sehingga bagi khalifah, kalau kita sudah mengetahui bahwa kita itu khalifah, tetap menyenangi, mencintai, menyayangi yang warna kulit berbeda. Kalau ada yang hitam, jangan kaget, jangan kagum. Loh, banyak toh yang terjadi toh. Langsung Allah balas. Lah wong di Mekah kok, ya Allah, orang kok ya hitam gitu.
Ternyata kemana-mana itu diikuti orang hitam. Ya Allah, wes hitam terus baunya itu ya Allah gitu. Itu diikuti terus berbau terus. Coba, jika kita itu berkedudukan sebagai khalifah, subhanallah ternyata warna kulit hitam itu indah. Apa bisa mengatakan putih kalau nggak ada hitam? Apa bisa mengatakan hitam kalau nggak ada putih? Semuanya berjodoh berpasangan. Waktilafu alsinatikum bahasanya pun berbeda. Kalau khalifah kita itu kedudukannya, maka hati kita nyaman-nyaman saja. Menyelamatkan manusia dari ucapan dan tangan. Kemarin juga kebahas. Tangan itu sudah sekarang itu mampu berbicara. Bahkan mulut sekarang itu dikunci, ditutup. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum makan yaksibun ayat 65 itu. Coba Pak, surat Yasin ayat 65 Pak. Surat Yasin surat nomor 36. Ayatnya ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, 65 Pak ya. Silakan Pak. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami. Dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai saya merenung begini. Beberapa hari. Apakah ayat ini itu yang sekarang terjadi ya? Bahwa al-yauma pada hari itu. Atau pada suatu hari. Nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya dikunci. Dikunci oleh Allah, tidak bisa bicara. Lalu, watu kalimuna aidihim. Dan tangan-tangan itu berbicara kepada kami, kata Allah. Jadi tangan itu berbicara. Apa ya sekarang ini, zaman kita ini. Tidak banyak omong, tapi ngetik-ngetik WA. Ngeser-ngeser di WA. Jadi tangan itu bicara sekarang Bapak. Mengatakan sesuatu berpesan itu tidak pakai mulut. Berpesan itu pakai tulisan. Dan tulisan itu apa yang dipakai kalau tidak tangan? Tangan mengetik-ngetik. Jadi tangan kita sudah berbicara Pak sekarang. Artinya apa? Seandainya di akhirat nanti itu terjadi. Ternyata di dunia pun sudah ada contohnya. Bahwa tangan kita memang bisa bicara. Bicaranya lewat tulisan yang kita tulis dan kita share kemana-mana itu. Waktu kalimuna aidihim, bahkan tangan, bahkan kaki pun. Watashhadu arjuluhum, dan kaki pun menjadi saksi dari tangan yang telah berbicara, mencatat-catat, menulis-nulis. Wes, kalau ini kita pahami bersama, maka kita itu agak ragu. Mestinya kalau mau ngetik sesuatu yang itu menjadikan lawan bicara kita di sana, di WA sana, itu tersinggung. Ya, sehingga pun juga demikian, dan itu tidak bisa ditahan, ya tangan itu nggak bisa ditahan, ya karena bahasanya itu ya, biasanya tangan itu berbicara Pak, dulu itu tangan kita bicara loh Pak, menghitung-hitung zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata itu dihitung dengan tangan, Pak. Sekarang tangan itu sedikit zikir dan sebanyak ngetik atau berbicara itu. Nah, ketika tangan itu berbicara, yang pembicaraannya itu adalah ketikan yang di-share itu, betapa nanti Allah itu menampakkan pekerjaan tangan yang selama ini di dunia. Kalau mbah kita dulu Pak gak menangi HP, gak menangi tab, gak menangi apa, telepon apa itu. Tangannya berzikir Pak. Tangannya itu gerak-gerak begini itu adalah kebiasaan karena pegang tasbih. Lalu berzikir-zikir kepada Allah. Sekarang pegang HP loh Pak, kita ini. Penerus dari mbah-mbah ini. Dan barangkali mungkin bisa jadi. Itu adalah pisau bermata dua. Ya, bisa dipakai untuk kebaikan dan bisa dipakai untuk keburukan. Nah, sekarang ini saya share di sana
ada konsep Islam. Untuk menuju mukmin yang saya maksud Muslim. Jika Anda berani mengatakan Muslim, maka konsep Islam itu begini. Lalu konsep ini sudah apa belum pada diri kita? Coba kita lihat konsep Islam. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita telaah bersama. Keselamatan. Apakah dengan Muslim yang disematkan kepada kita? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadina. Surat Al-Maidah ayat 3. Lalu ada lagi innad dina indallahil Islam. Apakah kita sudah merasa dalam diri kita itu selamat? Selamat dalam kehidupan dunia ini, utamanya selamat di kehidupan berikutnya nanti, yaitu di akhirat. Sudahkah itu kita evaluasi bahwa kita ini diselamatkan oleh ajaran Islam? Kita ini diselamatkan oleh keyakinan kita, yaitu kemusliman kita. Kalau merasa belum, segeralah berbenah. Segeralah bersiap-siap untuk menambah agar salam keselamatan diri kita itu sudah terasa pada diri kita. Lalu bagaimana? Allah memberikan tuntunan kepada Rasulullah agar sampai kepada kita. Ketika berjumpa dengan orang lain, afsus salam, kata Rasulullah. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Doa keselamatan itu. Lalu masing-masing orang menjawab, waalaikumsalam, mudah-mudahan kau selamat ya. Mudah-mudahan kau sejahtera ya. Dan lain sebagainya. Jadi membaca salam pun juga banyak yang tidak benar. Itu tidak begitu jelas. Apalagi kalau terima telepon gini ya. Terima telepon gini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak. Assalamualaikum. A-nya itu loh tidak nampak. Ayo coba panjenengan tidak percaya. Panjenengan diri loh coba. Panjenengan sendiri coba teliti koreksi. Ketika ngangkat HP yang berdering-dering. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak. Assalamualaikum. Lah, menjawab pun juga begitu. Kadang-kadang kita ketika di sana ada Assalamualaikum, jangan menjawabnya Waalaikumsalam. Salah itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karena itu bergandeng. Karena kalau Waalaikumsalam, salam kata salam itu tidak ada alif lamnya. Itu berbeda dalam arti karena bahasanya satu pakai nakiro, satu pakai marifat tuh. Apa meneh nakiro marifat iki? Saya Ustaz, gak jelas iku nakiro marifat. Kalau assalamualaikum, kedamaian yang itu diberikan oleh Allah jelas, A-nya itu ada A-nya. Kalau panjenengan kok salamu alaikum, salamu alaikum tidak ada. Jadi umum sifatnya bias. Kalau assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam. WA panjenengan itu loh waalaikumsalam. Tidak waalaikumsalam. Apakah itu benar-benar bisa menyelamatkan? Loh, ayo kita berbenah. Yang kedua Bapak Ibu, kedamaian. Islam itu membawa kedamaian. Maka sering kita sampaikan. Wes, sekarang panjenengan sudah merasa selamat. Sekarang panjenengan sudah merasa damai. Jika orang itu kepingin menolong orang lain agar selamat, maka orang itu harus selamat dulu dirinya. Mengenakkan dulu, memposisikan bisa menolong. Bagaimana orang itu bisa menolong padahal dirinya butuh pertolongan? Tidak selamat, tidak mungkin. Maka orang yang selamatlah yang bisa menyelamatkan. Atau yang bisa menolong orang agar selamat. Orang yang damailah orang yang bisa mendamaikan. Gak mungkin hati itu tidak damai, itu bisa menenangkan orang lain terus jadi damai. Tidak mungkin. Itu mbujui. Jadi orang yang bisa menyelamatkan, kondisi posisi dia itu selamat. Orang yang ada di darat, menolong orang yang ada di laut. Yang tenggelam itu dicari.
Atau orang yang butuh pertolongan digeret ke tepian, lalu naik ke daratan. Lalu sama-sama berada di laut dan butuh pertolongan. Bagaimana mereka bisa menolong satu sama lain? Orang yang bisa membaca Al-Quran, menolong yang belum bisa membaca Al-Quran dengan tenang, dengan nyaman, menyenangkan. Orang yang sudah mengerti sholat, mengajarkan orang yang belum bisa sholat dengan damai, menyejukkan. Orang yang belum bisa tidak mengerti tentang ilmu pengetahuan agama, diberitahu setahap demi setahap. Tobakon an, tobakin, tahapan demi tahapan. Sehingga terjadilah kedamaian, keselamatan menyeluruh. Yang ketiga Bapak Ibu, keadilan. Islam itu adil. Islam itu seimbang. Tidak berat sebelah. Gak karena anak. Gak karena paklik. Gak karena tetangga. Gak karena kenalan teman dekat. Tidak ada yang namanya orang dalam. Semuanya harus dilakukan, diperlakukan adil. Tidak dalam, tidak luar, tidak konco, tidak semua. Kalau salah dibilang salah. Kalau benar tetap dibela benar. Jadi tidak ada yang namanya tidak adil. Itu saja, 3 unsur ini saja. Itu jika sudah ada pada diri kita, berarti kita itu sudah boleh berani mengatakan anna muslimun. Kami muslim. Kami itu muslim loh. Kami muslim, Allahu Akbar. Sholatnya gak jelas, ngajinya gak jelas. Banter li ngomong Islam, banter Allahu Akbar. Allahu Akbar, serbu. Lalu terus sedangkan dirinya itu tidak mengerti apa yang dilakukan. Gitu. Yang ketiga, yang keempat, kesejahteraan. Islam itu mensejahterakan. Mensejahterakan. Tidak mungkin ya ada tetangga yang kekurangan itu tak terperhatikan oleh kita tetangganya yang kita mampu untuk membantunya. Tidak mungkin. Maka satu kampung Bapak Ibu, satu dusun yang itu mungkin isinya 100 orang atau 100 kakak. Semuanya itu Allah sudah tata. Ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang kaya. Seandainya orang kaya itu aweh, benar-benar muslim, maka di situ tidak ada kekurangan yang namanya makan, tidak ada. Karena Allah sudah titipkan rizki orang fakir miskin yatim itu kepada orang kaya. Sudah dititipkan. Bahkan dunia ini sudah ditata mana negara kaya, mana negara miskin. Andaikan negara kaya itu peduli, maka tidak ada negara lain yang kekurangan menjadi miskin yang sampai kelaparan. Tidak ada. Sampai kepada dunia Bapak Ibu. Dan itu sudah ditata oleh Al-Quran. Satu kecamatan itu loh. Kok ada orang yang rumah yang keleleran, orangnya nggak bisa makan. Berarti orang kaya yang di kecamatan itu kikir. Satu dusun yang saya bilang tadi. Kok ada orang itu sampai tertatih-tatih, sampai kurang gizi. Itu orang kaya yang seorang kayanya yang ada di dusun itu kikir. Dan itu nanti akan dituntut oleh Allah. Karena orang yang Islam itu sifat sejatinya mensejahterakan. Tidak hanya dia yang kenyang. Tapi seluruh unsur masyarakat dan umat teropeni dengan baik. Bukankah sudah ada cerita toh Saudah, Sofia istri Rasulullah itu yang menjadi ummahatul masakin, menjadi umiknya orang-orang miskin. Ketika ada janda-janda gitu oleh Ibu Hafsah dikumpulkan. Kamu nggak punya suami? Iya, nggak punya. Kamu ikut saya. Diopeni. Sampai disebut Ummul Masakin. Ya. Ibunya orang-orang miskin. Gelar yang tidak gampang diperoleh oleh seseorang. Saking dikenalnya, penyayangnya orang miskin. Penyayangnya orang fakir. Masya Allah, Masya Allah. Apakah beliau kaya? Tidak. Biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada rezeki, tidak lupa ia melirik ke sana kemari. Siapa ya sebenarnya yang
Apa ini mendapatkannya ini? Enggak biasanya mendapatkan uang segini kok dapat uang segini. Khawatir kita bukan uang kita itu. Tapi uangnya masakin-masakin fukorok-fukorok itu. Lalu kita tolak-tolak gini, ini bukan uang saya ini. Uang ini saya tidak bekerja, tidak apa kok dapat bagian segini banyak ini. Wah, jangan-jangan Allah ngeprank saya ini. Lalu lihat-lihat miskin, fakir miskin. Ini bukan uang saya dibagi-bagi. Ini ayo beli, ini beli itu dan sebagainya. Loh, dilewatkan kita yang kita mungkin tidak menyadari. Kita hanya menelaah 2,5%, 2,5%. Loh, kenapa kalau separuh? Kenapa kalau separuh harta kita? Loh, itu malah menyehatkan. Bukankah demikian hadisnya? Mensejahterakan. Jangan bilang muslim kalau belum bisa menyejahterakan. Jangan bilang muslim kalau belum menyelamatkan. Jangan bilang muslim kalau belum bisa mendamaikan. Bahkan kalau belum adil hak keluarga, anak-anak. Kalau belum bisa adil, jangan bilang muslim. Jangan bilang. Yes, benar KTP saja itu. Yang kelima ada kebersamaan. Khasnya muslim itu berjamaah. Khasnya muslim itu kebersamaan. Khasnya muslim itu berkumpul sinergi dalam bekerja sama. Tidak ada sakwasangka, tidak ada jegal-menjegal, tidak ada suudon-suudon, tidak ada. Kalau belum bersama, belum bisa berkumpul, belum bisa menelaah sosialnya, belum makanya sehat, ya, secara spiritual itu harus dibarengi dengan sehat secara sosial. Sehat spiritualnya, api sholatnya, api poso Senin Kemis Daud ya dilakukan, ya, terus ibadah malam, sholat tahajud dilakukan, tapi spirit sosialnya tidak terasupi sama sekali, ya, dikenal orang. Tidak dikenal orang, tidak disapa orang karena dia tidak menyapa. Maka kebersamaan ini akan berimbas kepada kebersamaan saat nanti masuk surga. Masuk surga itu tuh loh. Masuk surga itu kan ayatnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lepas jenengan kan sudah apa ayat itu? Enggak toh? Lah ya sudah Az-Zumar itu sudah telaan berulang-ulang panjenengan ya tentang ayat ilal jannati zumara itu. Jadi bisa dibuka di dalam surat Az-Zumar ayatnya ayat yang ke-73 itu Pak Qodar boleh diterjemahkan monggo. Wasiqalladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara ayat nomor 73 Pak Qodar. Surat Az-Zumar monggo surat nomor 3. Silakan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara rombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, yakni surga itu, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah ada kata-kata di situ salamun alaikum, kesejahteraan ya untuk kalian semuanya, gitu toh, kesejahteraan toh. Terus dimasukkan itu satu persatu. Boten. Berombongan. Bersama-sama. Gak lucu. Membasar goijenan gak lucu, Pak. Gak seru. Gak heboh. Wong itu sing disenengi manusia itu ya bareng-bareng kok. Kok ada orang itu hidup itu sendiri, tengok-tengok sendiri, makan sendiri. Ya mbok kabeh iku meneng, gak maem, dhek maem dhewe, dah dhewe. Lah ada apa denganmu? Kok mlebu swarga iku ya bareng kok adek gayae urip ijen isok ta. Ndak lucu. Karena itu kebahagiaan dan berbagi itu luar biasa. Jangan nyebut dirimu muslim kalau belum dapat ini. Loh disebut apa lo Ustaz? Ya mbah kono wis gak ero. Tapi kalau sudah
merambah ke pengetahuan bagaimana sih Muslim sejati itu, panjenengan bisa baca kitab Minhajul Muslim Ahmad Al-Ghazali. Ada di sana. Ya, adiknya Imam Al-Ghazali. Minhajul Muslim, menuju Muslim sejati. Metode menuju Muslim yang baik. Berikutnya Bapak Ibu yang keenam, saling menyayangi. Rahmatan lil alamin yang awal tadi saya sampaikan. Katakan dirimu Muslim, oke. Bisa apa kamu dengan Muslim label yang engkau dapatkan? Saya saling menyayangi Ustaz. Antar keluarga, saudara, teman. Sudah pokoknya kalau saya ini nggak usah diragukan kasih sayangku. Utamanya pada ikhwanul muslimin sesama muslim. Nggak ada adik ekonomi Muhammadiyah kena NU. Sorry ya. Sorry ye. Nggak ada gitu itu. Nggak ada. Jadi itu Muhammadiyah, saudaraku NU, saudaraku, Salafi, dulurku. Orang yang gak patek jelas ya KNU, gak Muhammadiyah, ya koncoku. Semuanya saling menyayangi dan saling disayang. Itu kalau sudah bisa, maka cocok bahwa kita memiliki label ya yang disematkan itu tidak hanya KTP saja, tapi label Muslim kita dapatkan. Adakah itu sudah sampai pada diri kita, Bapak Ibu? Adakah itu sudah sampai pada diri kita? Kalau belum, ayo kita semangati. Mumpung belum pulang juga. Ngelewes mulai ora iso lho Popo. Kalau sudah pulang. Ini belum pulang. Allah belum memanggil. Sedangkan kewajiban kita itu ya menyelamatkan, mendamaikan, adil, mensejahterakan. Selalu kebersamaan, menyayangi. Ini PR yang harus ada pada diri kita. Ngaji panjenengan wis suwe lho ya. Wis suwe. Lah kok ngene-ngene iki gorong ero. Alhamdulillah panjenengan pagi ini online. Bisa nyambung. Alhamdulillah. Pagi ini panjenengan dapat. Jadi seandainya pagi ini tidak dapat, ya panjenengan share, panjenengan beritahukan, gini loh seorang muslim tuh gini loh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nomor 7. Saling memahami dan memaafkan. Wah, bukankah ini sudah ada dan ciri khas orang muslim, orang yang bertakwa. Ada di surat Ali Imran, Bapak. Surat nomor 3 ayat 134. Ya. Surat Ali Imran ketiga ayat 134. Monggo Pak Qadar. Monggo Pak Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, saling memaafkan, saling memahami. Saling memahami itu gini Pak rekayasanya Bapak Ibu. Ketika ada orang itu berbeda, kan begini ya. Orang itu ada orang pinter, ada orang paham. Ada orang yang pinter, ada orang yang paham. Orang pinter belum tentu paham Bapak Ibu. Tapi orang paham mesti pinter. Pinter itu urusan otak kita. Paham itu urusan hati kita. Karena itu kalau sudah menusuk di hati, yang itu jadi ilmu yang pemahaman, ilmu hikmah namanya, maka orang itu menjadi orang yang ini apa? Nyantai-nyantai, enak-enak saja, nyaman-nyaman saja. Sedangkan orang yang pinter itu tidak begitu. Orang yang pinter itu biasanya mempengaruhi, memaksakan diri untuk apa yang diinginkan itu, atau gagasan, ide yang disampaikan itu untuk diikuti. Tetapi orang paham berbeda. Kira-kira kalau saya mengatakan ini, si A, B, C, D, E itu apa paham ya? Gitu kepikir dulu. Ketika kita menyampaikan pun juga permisi dan nuwun sewu.
Bapak Ibu nun saya permisi kalau kok saya kok begini. Itu caranya orang paham. Tapi kalau orang pinter mesti mendoktrin. Nah, itu bedanya. Mendoktrin. Nah, disinilah ada saling memahami dan memaafkan karena dia paham bahwa di depannya itu adalah lawan jenis. Bahwa di depannya itu ada orang pinter, ada orang pandai, ada orang setengah-setengah, ada orang yang tidak mengerti sama sekali, bahkan mungkin ada orang yang cerdas, yang pinter. Bagaimana mengolah begini nih? Maka disinilah harus ada saling memahami dan memaafkan. Ketika orang itu kok salah, bicara yang itu menusuk hati kita dan kita merasa di apa ini namanya disinggung perasaan kita. Loh, yang muncul itu bukan karena mangkal dan gak seneng terus gak menyapa dan sebagainya, tapi memaafkan. Oh, berarti dia belum tahu. Oh, dia belum mengerti. Oh, belum mengerti maksud saya. Oh, dan sebagainya. Nyaman. Wes, jangan sebut dirimu muslim jika belum bisa saling memahami antar. Loh, wong sak keluarga loh, panjenengan punya anak 2. Lah itu sering crash kok, gegeran kok. Wong 2 anak saja itu loh crash. Apalagi 3, 4, 10, 20, apalagi sak kampung, sak RT. Pasti pikirannya berbeda-beda, ini berbeda-beda. Panjenengan lah pernah ya punya grup WA satu kelompok. Ya toh? Satu bilang begini, satu bilang begini, oh, jangan gitu gini, jangan gitu gini. Lah itu kalau panjenengan tidak saling memahami dan memaafkan, bisa kabur dari kelompok itu. Wes aku metu wes ngene. Aduh. Kan pernah terjadi itu. Pernah terjadi. Kok gini wes? Kabur. Ya, kabur saja wes. Gak ada WA grup-grupan gak paten. Lah iya toh. Iya toh. Nang itu alhamdulillah nangane kelompok Asyifa ini mboten wonten. Alhamdulillah saling memahami dan memaafkan. Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu yang terakhir itu adalah menghargai. Menghargai. Jadi saling menghargai. Bukan masalah jumlah berapa harga, bukan. Tetapi menghargai itu berawal dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya akhirnya muncullah pribadi yang menghargai pendapat, menghargai perbedaan, menghargai hal-hal yang tidak sama, dan menghormati apa yang disampaikan. Menghormati orang lain seperti menghargai dan menghormati dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Masih ingat kan? Masih ingat kan ininya apa ini? Hadisnya itu ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman seseorang sehingga dia mencintai dirinya sendiri sebagaimana mencintai orang lain sebagaimana dirinya mencintai dirinya sendiri. Sebentar Bapak Ibu, saya mencari celaan nggih. Ini kehabisan tenaga ini. Kehabisan tenaga, kehabisan baterai. Baik, kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu ada lagi menghormati, memuliakan. Bapak Ibu, sekali lagi, mulianya seseorang itu banyak hal ya yang mendampinginya. Kadang-kadang mulianya seorang itu karena akhlaknya dia punya. Kadang-kadang dimuliakan oleh nilai-nilai keseharian dari amal ibadahnya. Kadang-kadang dimuliakan oleh Al-Quran, derajatnya semakin tinggi. Kadang-kadang dimuliakan oleh Allah dengan tekunnya ibadah. Kadang-kadang dimuliakan oleh Allah karena keluarga dan lain sebagainya. Nah, menghormati dan memuliakan itu berawal dari kita sudah dalam keadaan mampu untuk memuliakan diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu terjerumus kepada sesuatu yang menjadikan kita itu hina.
Dan hanya orang yang mulia yang mampu memuliakan. Saya ulangi. Dan hanya orang yang mulia akhlaknya yang mampu memuliakan orang lain. Menghormati orang lain. Ya, mendem jeruh. Apa itu namanya? Apa Pak Sulis? Ikul dhuwur. Mikul Mikul dhuwur dhuwur mendem mendem jeruh. Ya Allah, Pak Kotar sing ngeru. Jadi semana nang dindiai disenengi wong. Kemana-mana itu dirindukan orang kehadirannya. Ada nggak orang yang kehadirannya itu kayak gak teko? Bahasa pondoknya itu wujuduhu keadamihi. Onoe padha karo gak onoe. Kabeh ku jonjong-jonjong bersama-sama dia meneng dhewe. Gak ada gerakan-gerakan, gak ada daringan tangan. Jadi adanya itu ya wis diem saja. Lebih baik tidak datang malah ngeriwui malah. Loh kan ada kan model-model begitu itu. Nah, kamu mengatakan dirimu muslim, maka kemampuan untuk menghormati orang lain bersama, saling memaafkan, saling menyayangi, dan sejahterakan orang lain, keadilan terus ditegakkan, kedamaian ada, bahkan keselamatan dan menyelamatkan orang lain, memuliakan. Semua ada pada ciri khas orang yang muslim. Maka jika ngapunten mohon maaf lahir dan batin, kok tidak ada tanda-tanda itu? Terus label muslim itu benar memang hanya KTP saja. Hai Islam KTP, oh iya Bapak Ibu, itu dulu. Sekarang kami sudah paham tentang Islam. Sekarang sudah kami paham tentang Al-Quran, Al-Hadis, fikih, tafsir sudah paham. Maka Alhamdulillah kami benar-benar menjadi muslim sejati. Muslim yang benar-benar muslim. Yang berkumpul bersama ngaji. Berkumpul bersama dalam suka dan duka. Bahkan berkumpul bareng bersama-sama memasuki indahnya keabadian. Yaitu ridho Allah dan surganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu apalagi yang akan kita bahas berikutnya. Dan melarang muslim itu. Yang pertama adalah merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri. Jadi adakah orang yang merusak diri sendiri? Ada. Zalimun linafsih. Ini Pak Qadir. Wa minhum zalimun linafsih. Di antara mereka menganiaya dirinya sendiri. Ya Allah, ono loh gitu itu. Lah kalau tidak ada Al-Quran tidak mungkin bilang. Tidak mungkin mengatakan demikian. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Yang berikutnya yang dilarang itu merusak keluarga. Wes adanya itu geger saja. Kayak orang nggak mengerti bahwa dirinya itu muslim. Ono sing jadi masalah itu. Dirimu itu sajane muslim apa gak sih? Sampai ada itu seorang wanita itu minggat dari rumah. Kos sendiri. Loh kenapa kok kos jenengan dapatnya? Ada Ustadz rumah di sini. Tapi ya saudara saya itu begini ya Allah Ustadz saya itu begini. Difitnah gini, kamar itu dirusak, dikai minyak biar saya mungkin jatuh, dikasih kembang-kembang apa loh Ustaz saya itu. Loh, kok bisa gitu itu? Apa dia tidak muslim? Muslim. Ngakunya tapi Mbak, apa dia sholat? Sholat loh Ustaz. Loh, sholat Sholat Pak. Masya Allah merusak keluarga. Jadi kalau ada keluarga itu ada istri itu yang apa bicaranya tinggi, ya seorang suami yang jadi imam ya wis tak pelan naik. Iku lek pada dhuwure pada bantere, iku lah ya pada karo duet. Mari duet terus duel. Allahu Akbar. Muslim melarang lingkungan untuk dirusak.
lingkungan dijadikan lingkungan yang islami gitu ya. Guyup, enak. Oh, itu tugasnya siapa? Ya orang-orang muslim. Apakah ada orang yang angel ditoto? Ya ada. Segala masa itu mulai Nabi Muhammad. Kurang apa Nabi Muhammad yang dipilih oleh Allah menjadi uswah itu? Direweli kok. Apalagi model-model kayak kita ini. Ya, direweli. Apalagi senior gitu itu. Terus junior yang ngomong, angel ditoto. Kamu tuh tahu apa gitu. Masih kemarin anak kemarin sore. Iki lah aku takmir wis lawas. Ngene. Kamu itu gini loh. Jangan. Lingkungan didamaikan, lingkungan ditenangkan. Maka milieu lingkungan itu adalah membentuk karakter jiwa anak. Yang itu menjadi remaja yang tangguh, lalu menjadi orang tua yang tangguh. Orang tua yang familiar dengan family, familiar dengan diri, familiar dengan orang lain. Sehingga enak. Allahu Akbar walillahim. Berikutnya Bapak Ibu, masyarakat. Berikutnya lagi adalah dan bahkan bangsa dan negara. Allah akan memberikan seorang pemimpin yang baik jika umat itu baik. Jika Allah belum memberi pemimpin yang baik, berarti umatnya itu masih rusak. Allah menunggu umat itu baik. Sehingga Allah akan memberikan pemimpin yang baik. Bahaya kalau pemimpin takwa dijadikan pemimpin itu, sedangkan umatnya belum siap. Nanti bisa perang sama pemimpinnya. Ngeriwui. Maka Allah tunggu umat yang baik untuk dipimpin orang yang baik. Untuk sampai ke bangsa dan negara itu. Sampai ke sana bahasannya. Tidak mungkin Allah memberikan pemimpin yang baik lalu umatnya belum baik. Enggak mungkin. Artinya, secara tidak langsung Allah menuduh kita itu bukan orang baik. Nyatanya belum diberikan pemimpin yang terbaik. Gitu saja. Baik pemimpin di lingkungan, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Loh, ada loh Bapak Ibu, lurah itu. Yang setiap ada warganya acara. Ikut di sana nimbrung pengajian. Wong saya pernah ngisi pengajian. Loh, ada Bu RT, Bu Lurah. Ikut turun gunung untuk membimbing, mendampingi masyarakat. Loh, sampai begitu. Loh, begitu itu kalau sampai pucuk pimpinan sana, betapa luar biasanya Allah Akbar walillahilhamd. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf dan dari segala apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu kita berikutnya kita adakan dialog. Mudah-mudahan dialog yang kita lakukan nanti bisa memperluas daripada materi pagi ini yang kita bahas bersama-sama. Silakan Pak Edi, barangkali ada pertanyaan. Monggo.